Selamat pagi, salam sejahtera, salam dalam damai Kristus. Kembali lagi bersama saya, Aidon Ulfianus Kandu SPD. Saya mengajar di SMP 1 Atap AREA, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang aku memiliki kemampuan. Baik anak-anak yang terkasih, dalam iman Kristiani menegaskan kepercayaan bahwa setiap manusia sejak awal diciptakannya sudah dibekali oleh Allah dengan berbagai kemampuan. Bekal itu diberikan supaya manusia dapat hidup dan berkembang menuju kesempurnaannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan, sebab pada saat Allah menciptakannya, Ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan, walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan yang lain. Tugas manusia adalah bertanya, mencari, dan menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan itu. Setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda satu terhadap yang lain, sebab dengan perbedaan tersebut, maka terjadilah apa yang dikehendaki Tuhan, yakni agar manusia saling membantu dan bekerja sama dalam memperkembangkan diri. Ada kemampuan yang sifatnya umum, dimiliki semua orang. Ada yang sifatnya khusus, semua orang dapat berlari, tetapi ada yang dapat cepat sehingga dapat meraih sukses lebih lewat kemampuan larinya itu. Ada yang biasa-biasa saja, semua orang dapat bicara, tetapi ada yang beruntung dengan kemampuan bicaranya menghasilkan banyak uang. Ada yang senang membicarakan orang lain, ada yang bicara seperlunya. Kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan itu perlu dilatih dan dikembangkan agar lebih bermanfaat, tidak dapat langsung terampil tanpa berlatih. Kemampuan yang telah dianugerahkan Allah itu perlu disadari dan dikembangkan dengan sikap yang bertanggung jawab, sebab pada saatnya nanti manusia harus mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan itu. Gagasan inilah yang cukup jelas diungkapkan dalam perumpamaan tentang talenta. Kita bisa lihat dalam kitab Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta memberi pesan yang cukup jelas. Kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu. Sikap bertanggung jawab ditunjukkan dengan berusaha keras, mengembangkannya agar berbuah berlimpah ganda dan berguna bagi diri sendiri. Sebaliknya, bila manusia hanya membenamkan kemampuan yang telah diberikan itu, berarti manusia telah menyia-nyiakan anugerah itu, dan lama-kelamaan kemampuannya itu akan tumpul, bahkan akan hilang. Banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta. Misalnya, yang pertama, melatih diri terus-menerus tanpa rasa takut, salah, atau gagal. Yang kedua, masuk dalam kelompok atau organisasi yang punya minat yang sama, sehingga dapat saling mengembangkan. Yang ketiga, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Yang keempat, selain itu, perlu disertakan dengan sikap-sikap berikut. Tidak mudah putus asa, tekun, disiplin, berusaha dengan keras, serta menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Baik anak-anak yang terkasih, itu tadi materi tentang aku memiliki kemampuan. Sekian yang bisa Pak jelaskan. Simak
penjelasan materi lainnya di video selanjutnya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang kemampuanku terbatas. Baik, pengalaman akan keterbatasan kemampuan diri sesungguhnya merupakan pengalaman yang kerap kali dialami. Walaupun demikian, kita dapat melihat dua sikap yang sering muncul menghadapi keterbatasan. Sikap yang pertama, sikap menerima dan mengakui. Sikap positif ini akan berdampak pada kemampuan untuk mengatasi keterbatasan. Dengan positif pula, belajar lebih keras, belajar dari orang lain, tidak minder, dan sebagainya. Sikap yang kedua adalah sikap tidak mengakui, bahkan menutup-nutupi keterbatasan. Sikap negatif ini umumnya akan menghantar orang pada sikap dan tindakan yang munafik, berpura-pura, iri hati akan keberhasilan orang lain, berusaha menjatuhkan orang lain, minder, kurang percaya diri, kadang menghalalkan segala cara untuk menutupi keterbatasan dirinya. Dalam iman Kristiani ini mengajarkan bahwa pengalaman keterbatasan merupakan pengalaman yang tak dapat diingkari. Manusia adalah makhluk yang fana, yang terbatas. Manusia diciptakan dalam kesempurnaan, tetapi yang juga mempunyai keterbatasan. Keterbatasan yang dimiliki dalam bentuk apapun sesungguhnya menyiratkan suatu panggilan kepada setiap manusia untuk berelasi dengan sesama, bekerja sama, saling melengkapi, dan saling mengembangkan demi kepenuhannya. Tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana pengalaman keterbatasan tersebut disikapi secara benar, yakni berupaya mengatasi dengan mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakni Allah sendiri. Sikap semacam ini dapat direfleksikan dari kisah Yesus meredakan angin ribut dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41, atau beberapa kisah lainnya seperti dalam Injil Markus bab 6 ayat 35 sampai 44 dan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Ketika sadar akan keterbatasan dan kemampuan, ada sebagian orang menjadi bingung. Bahkan ada pula yang menyalahkan Tuhan. Para murid Yesus rupanya mengalami hal yang kurang lebih sama. Mereka bingung dan menyalahkan Yesus, seolah-olah Yesus tidak peduli dengan nasib mereka. Seperti nampak dalam ungkapan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mungkin dalam bahasa manusia sekarang, hal tersebut dapat berbunyi, "Mengapa saya tidak dilahirkan dengan wajah cantik atau ganteng? Mengapa orang tua saya miskin? Mengapa saya tidak sepintar dia? Mengapa Engkau menciptakan aku dalam keadaan cacat?" Tetapi ada hal yang menarik dari kutipan tersebut. Ketika sadar akan keterbatasan kemampuannya, para murid Yesus pergi mencari pertolongan Yesus. Mereka sadar bahwa saat menghadapi keterbatasan, manusia perlu memberanikan diri meminta bantuan orang lain, terutama kepada Tuhan. Ada dua pesan yang kuat yang tersampaikan dalam kisah Yesus meredakan angin ribut. Pertama, menguatkan keyakinan iman kita bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki pada setiap orang pada saat manusia diciptakan, Allah bermaksud supaya manusia dapat saling membantu dan bekerja sama satu sama lain untuk saling mengembangkan dan menyempurnakan. Bukan maksud Tuhan untuk bersikap tidak adil ketika dalam keluarga
ada satu anggotanya yang cacat, misalnya, Tuhan hendak mengajari mereka untuk lebih peduli dan menyayangi anggota keluarga itu. Kita semakin diteguhkan jika saling membantu dan bekerja sama dalam keterbatasan masing-masing demi saling melengkapi dan mengembangkan diri. Yang kedua, pada akhirnya manusia harus sadar bila mana mengalami keterbatasan diri, ia harus mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakni pada diri Tuhan Allah sendiri. Kenyataan tersebut dapat kalian lihat mengapa pada saat-saat sulit orang tuamu atau kamu lebih rajin berdoa supaya kamu mampu lulus ujian. Ya. Baik, anak-anakku yang terkasih, itu tadi materi yang dapat Pak jelaskan tentang kemampuanku terbatas. Simak video saya di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Semoga Tuhan memberkati kita semua.